Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa annahu la ilaha illallah wa la ma'budu siwa. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman bil laili wan nahari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrat-kudratnya kita masih dikasih kesempatan untuk bisa duduk bersama dalam kajian rutin setiap Jumat, yaitu taklim bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, kemakrifatan yang sempurna, kepahaman yang sempurna, yang dengan ilmu itu bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan hukum-hukumnya dengan sempurna. Tidak lupa kalau kita salam adalah kita lipat curahkan ke junjungan agung panutan alam Habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada para sahabatnya, termasuk kita yang hadir di tempat ini. Baik, hadirin rahimahumullah, para muhibbin jamaah kajian taklim ini. Mungkin saya, karena ini jadwalnya berdebat penuh ya, mungkin saya nggak bahas kitab Subul Iman, mungkin di lain kesempatan. Sedikit yang perlu saya sampaikan begini ya. Saya pernah baca tadi, karena tadi saya tergugah nih ketika Khotib naik mimbar ada membahas tentang bab hikam. Jadi kepengen ini nih, yang menyampaikan ya apa yang ada di hikam itu. Di dalam hikam dikatakan bahwa sebuah perenungan itu adalah suatu keharusan bagi orang yang mencari kebenaran. Tanya diri ini, siapa diri ini? Dari mana diri ini? Lagi di mana diri ini? Dan mau kemana diri ini? Lantas mau apa diri ini? Seperti ya. Setelah ada perenungan itu, sebenarnya Al-Quran sudah menjawab. Dalam Al-Quran menjelaskan bahwa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidak menciptakan jin dan manusia kecuali akibatnya itu lamnya lam dari akibat itu bahwa akibatnya diciptakannya itu, dampaknya itu artinya untuk apa? Beribadah pada Allah. Ayat ribuni dari dalam satu tafsir yang mengatakan bahwa diciptakan kita ini adalah untuk mengenal Allah. Nah, jadi sebagai hamba kita ini apa, untuk mengenal Allah dan menghambakan diri pada Allah. Tapi harus tahu begini ya, harus tahu ibaratnya fondasi apa yang harus ada di diri kita ini untuk bisa sampai pada Allah, dan harus apa yang harus kita jalankan supaya kita ini berada pada jalan kebenaran. Kadang-kadang di antara kita ini berbuat benar, kita paling benar, dan kebenaran itu memang harus diyakini. Nah, Rasulullah juga sudah mengajarkan bahwa ada 3 fondasi penting yang harus kita jalankan, yang harus kita cari, yang harus kita pelajari, yang harus kita tempuh untuk mencapai perjalanan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, fondasinya tentang keimanan. Sejauh mana keimanan kita pada Allah? Di situ sudah diatur rukun iman ada 6, gitu ya. Iman pada Allah, yang mana iman pada Allah adalah sumber hukumnya dari Allah. 2, iman pada malaikatnya Allah, malaikat adalah sumber pembawa hukum dari Allah. 3, iman kitab-kitabnya Allah, yaitu iman adalah kitab itu adalah sumber hukum juga sama ya. Jadi kitab dibawa oleh malaikat dari siapa? Dari Allah, disampaikan pada siapa? Pada Rasulnya. Itu pada Rasulnya, Rasulullah yang menyebarkan pada kita semua. Untuk apa? Untuk kembali pada hari akhir. Makanya nomor 5-nya iman pada hari akhir. Itu tujuan kita ini. Ya, tujuan kita ini. Itu pertama tentang keimanan, kedua tentang keislaman, yang ketiga tentang keihsanan. Makanya harus tahu itu 3 fondasi: iman, Islam, ihsan. Ketika keimanan sudah tertancap dalam hati, mengakar dalam jiwa di situ ya, maka jalankanlah hukum-hukumnya itu al-Islam. Hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Rasulnya ya, di situ ada namanya wajib, adanya haram, itu ada secara lahir ya, seperti itu. Menjalankan perintahnya seperti sholat, tapi bukan sekedar lahir saja di situ. Sholat bukan sekedar apa, gerakan tubuh saja, gerakan tangan saja, tapi di situ harus ada gerakan-gerakan hati. Gerakan hati ketika sholat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Akbarnya Allah meliputi semua alam ini. 7 lapis langit, 7 lapis bumi beserta isinya, dari mulai semut sampai ke gajah, surga dan neraka, semua diciptakan oleh Allah. Dialah Allah yang mengatur, mengurus kita. Dialah Allah yang maha melihat, maha mendengar kita. Pernah
kita merasakan seperti itu? Pernahkah kita merasa ditatap oleh Allah? Pernahkah kita merasa diawasi oleh Allah? Kalau belum pernah merasakan seperti itu, berarti hatinya kurang disentuh, berarti hatinya belum dihidupkan. Untuk itu, hidupkanlah hati ini dengan majelis ilmu, majelis zikir, dengan tetap istiqomah. Cari terus itu perjalanan itu. Ya, itu. Kenapa? Harus tahu dulu itu ya, ilmu itu. Jangan sampai ibarat itu malas, karena tolakul ilmu adalah kewajiban gitu ya. Kewajiban. Bahkan dosa terbesar seorang hamba ketika dia meninggalkan tolakul ilmu. Nggak kerasa gitu ya. Bukan meninggalkan sholat saja, bukan meninggalkan zakat saja, termasuk dosa besar itu meninggalkan ilmu. Lebih besar sebenarnya. Meninggalkan sholat itu dosa. Sholat tanpa ilmu itu juga lebih dosa. Nah itu bahaya di situ. Mereka harus tahu ya pergerakan hati, pergerakan amal. Jadi pertama tugas kita ini yaitu menghambakan diri pada Allah secara zohiron wa batinan di situ. Apa itu amal? Belum alarm ya? Belum alarm. Kalau informasi koman. Apa itu amal? Di dalam kitab Hikam dijelaskan al-amal huwa harakatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah pergerakan. Harakatul jismi, pergerakan anggota tubuh, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu titik ke titik lain. Itu kan ada pergerakannya. Pergerakan ambil air wudhu, ambil baju, ambil sarung untuk gelar sajadah, itu kan ada gerakan. Ngasih orang apa sedekah kan ada gerakan tuh, pergi haji itu ada gerakan, itu harakatul jismi. Tapi di situ juga jangan sampai bukan harakatul jismi aja, tapi ada harakatul apa qalbi, pergerakan hati. Bayangkan berapa ribu satu hari satu malam pergerakan hati justru lebih banyak di situ. Lintasan hati itu. Kalau kita tidak kelola dengan ilmu itu bisa bahaya. Bisa bahaya. Makanya ada harakatul jismi, ada harakatul qalbi. Apa itu taat? Dikatakan tadi ada amal taat, ada amal maksiat. Amal taat itu adalah harakatul jismi awil qalbi. Fa in taharraka bima yukhalifu syariat sumya maksiat. Fa in taharraka bima yuwaffiqu muwaffaqaha ala syariat sumya ta'at. Jadi amal itu adalah gerakan-gerakan baik tubuh maupun hati apabila bertolak belakang dengan syariat, maka itu dinamakan maksiat. Apabila bersesuaian dengan hukum yang dibawa oleh Rasulullah, ya, hukum Rasulullah gitu ya, maka itu dinamakan taat. Itu amal taat sebenarnya. Duduk taat enggak? Bisa jadi taat, bisa jadi kalau duduknya seperti tolakul ilmu itu nama taat. Kalau duduknya mungkin ya di luar itu ya di luar apa yukhalifu syariat gitu ya, itu namanya maksiat. Jadi di situ duduk juga tuh. Nonton bola, coba maksiat atau taat? Bisa jadi taat, bisa jadi maksiat. Kalau ada maksiatnya, kalau itu ada tujuannya, kita sama tuh. Jadi di situ ya. Taharruk ada pergerakan antara hati dan jisim itu. Jadi sangat jelas di sini bahwa tujuan kita hidup ini adalah semata-mata untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ibadah semata lahir saja, tapi harus ada lintasan-lintasan batin. Itu tadi Pak Ustaz Oman telah jelaskan dalam kitab Al-Hikam itu. Udah alarm ya. Yang mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita pada jalan keridhaannya dan kita senantiasa istiqomah dan selalu cinta pada jalan kebenaran dan dikuatkan hati ini untuk bisa tolakul ilmi. Dan saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.